got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas manajemen risiko kelas 5B manajemen dengan dosen Ibu Linzi Pratami SEMM. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Randy Ali Mardani selaku moderator, dan di sebelah saya ada teman saya Putri Dwi Amelia Lubis, lalu ada Cindy Putri Indriani, dan yang terakhir ada Haira Zubaidah Marpau. Baik, kami dari kelompok 10, adapun materi kami mengenai tentang asuransi. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian asuransi yang akan dibahas oleh Saudari Haira Zubaidah Marpau. Kepada Saudari Haira dipersilakan. Terima kasih atas baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Asuransi adalah suatu persetujuan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tanggung dengan mendapat premi untuk mengganti kerugian atau tidak diperbolehnya keuntungan yang diharapkan yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu. Pengertian asuransi dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu segi hukum. Segi hukum itu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. Yang kedua ada segi ekonomi. Segi ekonomi adalah suatu sarana yang ada di dalam masyarakat untuk mengalihkan suatu resiko yang belum pasti terjadi dengan biaya yang sekecil-kecilnya, yaitu berupa premi yang relatif murah atau rendah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu suatu kepastian apabila risiko tersebut terjadi. Yang terakhir adalah segi industri asuransi itu sendiri. Itu di mana suatu sarana yang ada di dalam masyarakat dalam memberikan ganti rugi di mana dapat dari hasil premi yang terkumpul. Apabila risiko tersebut terdapat pada para anggota yang turut serta dalam rencana termasuk Ignatius Rusman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Haira yang telah menjelaskan pengertian dari asuransi. Selanjutnya mengenai tentang jenis asuransi yang akan dibacakan oleh Saudari Cindy. Kepada Saudari Cindy saya persilahkan. Jenis-jenis asuransi. Pembagian terhadap jenis-jenis asuransi ini bersifat pada objek pertanggungjawabannya, sifat jaminan, sifat dari pengelolaan dananya, dan lain sebagainya. Adapun pembagian kategori dari industri, asuransi terbagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah kategori asuransi yang memberikan jaminan terhadap resiko kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, yang dijamin dalam polis kecuali resiko-resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Jenis-jenis asuransi kerugian ini sebagai berikut: 1. Asuransi properti, 2. Asuransi kendaraan bermotor, 3. Asuransi rangka kapal, 4. Asuransi pengangkutan barang, 5. Asuransi kredit, 6. Asuransi perjalanan. Yang kedua ada asuransi jiwa. Adalah kategori asuransi yang memberikan suatu jaminan pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
Berikut adalah jenis-jenis asuransi jiwa. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup. Yang ketiga, asuransi jiwa dwiguna. Yang keempat, asuransi unit link. Yang ketiga, ada asuransi sosial. Asuransi sosial adalah asuransi yang berguna untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat luas. Orang-orang yang berpenghasilan besar membantu yang berpenghasilan rendah. Asuransi ini umumnya ditandatangani langsung oleh pemerintah dengan memberlakukan undang-undang untuk pelaksanaannya. Berikut adalah jenis-jenis asuransi sosial. Yang pertama ada BPJS Kesehatan, kedua BPJS Ketenagakerjaan, yang ketiga asuransi kecelakaan lalu lintas, yang keempat asuransi sosial pegawai negeri sipil, yang kelima asuransi sosial ABRI. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Cindy yang telah menjelaskan fungsi asuransi, jenis asuransi. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tujuan asuransi yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri Dwi Amelia Lubis. Kami persilakan kepada Putri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan asuransi. Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi karena kita tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, dasar pemberian kredit dan bank atau lembaga keuangan lainnya, di mana dalam pemberian kredit atau leasing tersebut, pihak memberikan kredit atau cash leasing memerlukan jaminan perlindungan atas barang anggunan kredit atau leasing tersebut. Yang keempat, dalam asuransi jiwa dapat digunakan sebagai tabungan karena biaya presi yang disetorkan kepada perusahaan asuransi dapat dikembalikan. Yang kelima, terakhir menentukan loss of earning power seseorang, di mana asuransi dapat memberikan santunan apabila tanggung jawab tidak dapat menjalankan kembali suatu usahanya dikarenakan adanya risiko yang menyebabkan ini saya balikkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Putri. Dan yang terakhir kami akan menjelaskan tentang fungsi asuransi yang akan saya jelaskan sendiri. Baik. Fungsi asuransi dalam menunjang perkembangan ekonomi sedikitnya diwujudkan melalui 7 cara. Yang pertama itu ada asuransi mempromosikan stabilitas keuangan dan mengurangi rasa kegelisahan. Yang kedua ada asuransi swasta dapat mensubstitusi peran pemerintah dalam melaksanakan program security. Yang ketiga ada asuransi memfasilitasi kegiatan perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Yang keempat ada asuransi memobilisasi dana masyarakat secara nasional. Yang kelima ada asuransi membantu pengelolaan risiko dengan lebih efisien hukum asuransi. Yang keenam ada asuransi dan reasuransi memiliki intensif ekonomis untuk membantu para pemegang polis dalam memperkecil risiko. Dan yang terakhir itu manfaat asuransi kepada perkembangan ekonomi adalah bahwa asuransi mendorong alokasi modal yang dimiliki oleh pemerintah dengan lebih efisien. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Demikian kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.